Gimana Kang? Untuk kita menyusuri dua Sanghyang Tikoro itu Ya. kita ada 3 jalur, ada Ya. jalur kiri, jalur tengah, terus jalur kanan. Jadi buat ke Sanghyang Tikoro yang sebelah mana Kang? Biasanya kita melalui jalur yang tengah. Oh bukan yang kiri ini bukan ya? Yang kiri itu biasanya ada sedikit ekstrim karena harus nyelam dulu ke dasar Air gitu? genangan yang baru kita muncul ke permukaan. Itu kurang lebih kalau misalkan kita nyelam ke sana berapa? 3 meter paling curam itu dingin. Oh dingin ya, iya sih emang Dingin. pasti. Makanya tiap pengunjung itu paling mintanya yang jalur tengah aja, jalur kering cuman apa? Maksudnya nggak basahnya itu cuman selutut lah. Selutut ya? Jalur tengah. Ya. Kalau itu harus nyelam dulu. Oh jadi biasanya dipakai yang jalur tengah ini ya? Nah, cuman apa? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bongkar, hari ini saya sedang ada di Sanghyang Kenit ya. Nah kebetulan di sini ada petugas dan wakil ketua juga ya di Sanghyang Kenit. Jadi sekarang saya mau coba nanya-nanya sama Kang Dodi. Saya nunggu Kang ya. Ya Kang Dodi ya. Jadi gini, saya kan ada kabar ya di sini katanya di Sanghyang Kenit ada tempat pemandian air gitu kan. Sekalian ada tempat mandi air juga ya, waterpark itu ada juga katanya seperti gua gitu kan. Gua. Nah ini saya mau nanya gini Kang ya, Sanghyang Kenit itu jadi diambil dari nama apa gitu kan? Sanghyang itu apa gitu artinya gitu? Kalau untuk Sanghyangnya itu kan lebih ke apa? Kalau sang itu kata Sunda, yang digunakan untuk menghargai para leluhur zaman dahulu gitu kan. Sang. Kalau hyang itu lebih ke nama tempat. Hyang itu adalah apa? Tempat untuk ngahyang. Kalau Sunda itu ngahyang itu apa? Semedi seperti itu kan. Oh, semedi. Ya. Jadi ngahyang, kalau orang Sunda ngahyang ya. Berarti apa? Menyepi di tempat yang apa? Ya lokasi ini gitu ya. Jadi Sanghyang. Kalau Kenitnya sendiri itu ada sementara untuk saya juga baru dapat 2 versi gitu kan. Ya. Versi pertama itu memang Kenit itu adalah jenis apa? Kambing benten katanya yang memiliki lingkaran besar di badannya itu. Kalau misalkan kambingnya itu warnanya hitam, dia punya sabuk yang melingkar warna putih. Kalau kambingnya warna hitam, warna putih, berarti Sabuknya hitam. betul. Ya. Jadi zaman dahulu itu konon sih, konon itu kambing itu disembelih di area sini, Daerah sini. area ya depan gua tadi. Iya. Kendiet ya, kendiet kalau saya kendiet. Terus yang versi keduanya itu kendiet itu memang memutar. Jadi kendiet itu memutar. Jadi memang zaman dahulu itu si aliran kan ini aliran Sungai Citarum Purba Pak, deras, jadi itu deras. Maksudnya ini aliran Citarum Purba maksudnya. Deras, terus si air itu memutar di depan gua tadi. Terus si bentuk wajah apa? Bentuk guanya juga kan melingkar di mana itu. Ya. Kendiet itu melingkar. Kenit itu melingkar. Oh, jadi nah sahabat Bongkar, kata Kang Doni tadi, jadi Sanghyang Kenit itu diambil dari nama-nama dari Sunda ya, dari Sunda. nama Sunda gitu ya. Sangnya itu Sunda. Sang Sunda. Jadi berarti Sanghyang itu artinya adalah tempat bersemedi ya, atau tempat apa ya, Tempat sakral yang tak kasat sakral mata. lah, tempat sakral yang tak kasat mata gitu ya Kang Doni ya. Oh. Nah jadi sahabat Bongkar ya, di sini tuh tadi kan pernah kita lihat ada rekreasi waterpark juga, kayak waterpark lah, pemandian. Nah di sini juga jadi ada gua, yaitu namanya Gua Kenit. Gua Kenit. Di sini ada berapa gua kan? Untuk gua itu banyak kan di sini tuh apa Sanghyang Kenit itu langsung menyambung ke Oh, Sanghyang Tikoro. bersambung-sambung gitu kan. Oh, ke Sanghyang Tikoro juga sama. Treknya itu 600 meter Pak, dari Sanghyang Kenit sampai ke Sanghyang Tikoro lewat dalam itu. Ya. Cuman 600 meter? 600 meter Tapi itu orang bisa. cuman treknya itu Terjal sih, jadi banyak sekali celah Pak. Jadi ada yang perlu merayap, ada ya. yang ketemu lagi dengan yang lebar gitu kan. Kalau ini termasuk ini kan ini sekarang, nah sobat Bongkar, ini sekarang kita ada di mulut gua ya, di mulut gua. Nah, ini termasuk namanya gua apa? Ini Bonggorotan. Nah, ini gua Bonggorotan. Sahabat Bongkar. Terus kalau ini misalkan gua ini
jauhnya atau misalkan Dari Sangyangenit ya, ini sekitar 150 meter 150 meter. dari dalam. Jadi kita masuk dari sini keluar dari Sangyangenit. yang depan rekreasi mandi bukan? Oh ya, yang tempat pemandian tadi ya di lewat sana. Itu dalamnya lagi itu ada 3 cabang Pak. Jadi ada yang kita harus berenang nyelam dulu. Di sini, di sini. Gitu. Oh kita harus berenang dulu. Ada spot yang kita harus berenang dulu gitu jalan. Trek. Cuman ada beberapa pilihan, ada yang harus trek basah atau kita melalui trek yang kering. Oh ada juga. Ada pilihan. Nah, memang yang sering kita kalau open trip itu melalui jalur keringnya dulu. Yang cari aman untuk jalur yang aman yang kering. Ya, kalau yang amannya itu. Berarti kalau misalkan kita pengen nyoba lihat ke dalam bisa Pak ya? Bisa. Bisa. Kalau sekarang nanti bisa apa nanti? Cuman mungkin cuaca ke dalamnya gelap. Gelap, cuman kita bawa baterai sih. Bawa baterai juga. Kalau misalkan saya coba nanti tanya-tanya itu sama teman-teman yang lain. Jadi punya pengen juga sih pengen lihat ke dalamnya gimana gitu kan. Sahabat bongkar, tunggu sejenak ya. Jangan dulu di skip atau di ini, nanti kita lanjutkan untuk pergi ke dalam gua ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bongkar, sekarang kita mulai masuk ke dalam gua, dipandu sama Kang Dodi dan juga sahabat Arul juga. Nah di sini harus hati-hati sahabat bongkar, soalnya jalannya lumayan agak kayak bebatuan sih. Nah ini udah mulai masuk ke Sangyangenit. Semakin masuk ke dalam, semakin terasa aura sejuk dan juga agak pengap. Nah, ini jenis-jenis batuan stalaktit Sangyangenit. Ya gimana Kang Dodi? Jenis-jenis salah satu batuan stalaktit. Batu apa? Stalaktit. Stalaktit ya. Nah, Yang masih alami di Sangyangenit itu masih tumbuh. ya. Ini hanya sebagian kecil karena yang paling banyak itu di dalam. Yang arah Sangyangenit lorong. Ini masih pada aktif semua. Masih pada aktif? Nah, makanya setiap kita open trip untuk pengunjung dilarang memegang stalaktit yang masih aktif. Gitu. Oh Karena iya. kalau bahasa Sundanya itu pundung, Pak. Oh. Misalkan kita ini aliran, kita pegang, Ya. nanti si aliran ini bekas tangan ini nggak dialiri lagi air. Oh, iya iya iya, pundung gitu ya. Per sentinya itu butuh ratus bahkan ribuan tahun itu menurut orang-orang geologi gitu kan. Iya. Untuk tumbuh 1 senti gitu. Ribuan tahun. Butuh ribuan tahun untuk bisa normal lagi itu tumbuh lagi. Enggak, untuk tumbuh per sentinya itu. Per sentinya itu? Ratusan tahun. Iya iya. Termasuk ini juga emang masih aktif ya? Betul. Makanya tiap kita open trip yang dijaga itu stalaktit jangan sampai disentuh gitu. Iya, iya. Yang masih tumbuh. Nah, kesananya ada stalagmit dan stalagmit itu masih sama jenis batuan yang sama, cuman udah terhubung ke lantai itu. Oh. Udah nyambung kan. Ya. Gitu. Stalagit. Stalagmit. Biasanya kita di sini ada ikannya ya. Biasanya ada. Nah ini kan udah terhubung ke lantai. Oh iya iya. Kalau ini namanya apa? Stalagmit. Stalagnit ya? Stalagmit. Stalagmit. Kalau di KBB mungkin salah satunya ini misalnya yang akan menjadi unggulan. Ya.
Karena masih alami, masih pada aktif stalagmitnya itu. Untuk pemetaan sih belum memang. Apa untuk trek ke dalam itu belum ada pemetaan. Belum ada pemetaan ya? Belum ada jalur yang khusus. Iya. Nyelam dulu, baru kita tembus ke permukaan. Oh, yang jalur kiri itu ada genangan kan? Paling kiri. Paling kiri. Gimana Kang? Untuk kita menyusuri gua Sanghyang Tikoro itu, Ya. kita ada 3 jalur, ada Ya. jalur kiri, jalur tengah, terus jalur kanan. Jadi buat ke Sanghyang Tikoro yang sebelah mana Kang? Biasanya kita melalui jalur yang tengah. Oh bukan yang kiri ini bukan ya? Yang kiri tuh biasanya sih agak sedikit ekstrim karena harus nyelam dulu ke dasar Air gitu? genangan ya, baru kita muncul di permukaan. Itu kurang lebih kalau misalkan kita nyelam ke sana berapa? Cuman 3 meter paling, cuman itu dingin. Oh dingin ya, iya sih itu emang dingin. pasti. Makanya tiap pengunjung itu paling mintanya yang jalur tengah aja, jalur kering, cuman apa? Maksudnya nggak basahnya itu cuman selutut lah, Selutut ya? jalur tengah. Iya. Kalau itu harus nyelam dulu. Oh jadi biasanya dipakai yang jalur tengah ini ya? Nah, cuman apa? Tujuannya sama Sanghyang Tikoro. Ke sini Sanghyang Tikoro. Memang harus apa? APD kita harus lengkap, helm, Iya iya betul. lampu, alas kaki. Nah, ini kan paling selutut. Selutut airnya. Boleh masuk dikit. Nah, ini kan banyak cabang-cabang, makanya kita Ya. yang Sussurga wajib dipandu gitu. Iya iya betul betul. Untuk pemandu pun minimal Untuk 3 demi orang. menjaga keselamatan juga ya intinya ya. Selain pemandu yang di dalam, kita juga apa? Ada beberapa orang yang standby di titik pintu Sanghyang Tikoro, kan ini aliran sungai PLTA. Ya Takutnya sesuatu kan air PLTA ngalir lagi ke sini. Gitu. air iya iya iya. Makanya kita standbyin orang di depan Sanghyang Tikoro Iya. untuk memonitoring juga. Oh jadi buat jalur yang ke tengah itu yang ke sini ya? Betul. Kalau yang ke kanannya, yang ke kanan? Ini masih sama, cuman rumpil, jadi sempit, terlalu sempit. Oh iya iya iya. Masih sama berhubungan, cuman terlalu. Nah kalau termasuk lubang-lubang gua ini emang buatan manusia atau emang udah Alami. Oh alami emang ada Alami, gini. betul. Oh iya. Apa? Nggak misalkan bikin lagi ke sini, ini enggak ya emang dari dulu ada gitu ya? Ya, alami. Alami ya. Terbentuknya itu ribuan bahkan jutaan tahun. Oh, iya sih. Termasuk zaman pas megalitikum ya. Betul. Mungkin kita nggak ke dalam ya? Iya enggak, Cukup ya sampai cukup sini. sampai sini aja sih. Lanjut, berarti lanjut ke kalau kita mau Ke Bongborotan, ya ke sebelah kanan. ke sebelah kanan ya ke sana ya. Oke lanjut aja Kang ke Bongborotan. Hati-hati kepala. Siap. Terus cicing dunia baterai. Aduh, di sini jalannya licin sahabat Pungkat. Jadi kita perlu ekstra hati-hati ya buat jalannya juga. Oh, kalau ini buat ke pintu Bongborotan, Kang ya? Bongborotan adalah trek yang paling pendek, Yang terpaling ya. kurang lebih 90 meter. Oh, udah mulai kelihatan ya itu ya. Pintu gua Bongborotan. Masih banyak ya, masih banyak batu-batu stalaktit ya. Oh, kalau batu gini berarti cuma ada di dalam gua ya? Ada di dalam gua.
Ada sih di luar juga, cuman di tempatnya tuh yang memang dingin. Biasanya kalau yang tempat yang panas nggak ada. Kalau ini material batu kayak gini nih, material dari luar. Ketika bandang biasanya ke bawah. Ke bawah ya. Ke dalam. Oh. Ini aliran sungai kan? Aliran Oh, iya. Sungai Citarum. Berarti kalau pas air besar kita nggak bisa lewat sini ya? Nggak bisa. Memang kan ini terkait surutnya Sungai Citarum yang dialihkan ke PLTA yang baru. Oh iya iya. Jadi kering. Ke PLT Cisokan bukan? PLTA Raja Mandala. Oh yang dari Raja Mandala. Jadi ini bisa diselusuri gitu. Iya. Kalau dulu cuma orang-orang setempat aja yang cari ikan biasanya ke dalam. Langsung keluar? Langsung keluar ya. Ya. Nah, alhamdulillah sobat bongkar, akhirnya saya sama Sob Arul sama pemandu juga ya, sama ada pemandu si Akang juga, Iya. nafas barusan Kang Jae, udah nganterin saya ke trek ya, ke trek di dalam gua Sangiang Kenit yang keluarnya di Bongborotan ya, jalur Bongborotan. Nah ini termasuk jalur trek yang terpendek. Kalau ininya sebenarnya masih ada lagi. Tadi seperti yang si Kang Dodi sama Kang Aep dibilang tadi pas di dalam itu kan ada yang jalur ke Sangiang Tikoro ya. Cuman kita tadi yang mencoba itu lumayan membutuhkan waktu cukup lama sih. Soalnya kalau ke sana tuh 450 meter ya. Kurang lebih 600 meter kurang lebih. Nah kalau kita ke Sangiang Tikoro itu 600 meter sobat bunga. Jadi lumayan lama sama 1 jam setengah. Kembali lagi ke titik pemberangkatan. Ya. Kalau kesini mah kan kita paling cuma 150 meteran ya. Cuma 150 meter buat trek yang ke jalur Bongborotan ya. Paling 20 menit jalan. Nah sahabat bongkar, alhamdulillah ya kita banyak menemukan ilmu ya dari Kang Dedi, pengetahuan dari Kang Jaya juga. Jadi soalnya saya jujur, saya baru pertama kali masuk ke dalam gua. Kemarin gimana? Sama ya. Saya baru pertama kali masuk ke dalam gua. Jadi ada taman ilmu juga lah. Seperti ada batu stalagmit ya, stalaktit sama batu stalagmit ya. Jadi stalagmit itu batu yang udah nyentuh tetesannya itu udah nyentuh ke bawah ya, ke dasar ya. Ke dasar Ya. Nah lumayan, jadi lumayan mengesankan juga sih. Senang ya. Tapi lumayan agak kita emang kalau misalkan ke dalam tuh harus ekstra hati-hati ya. Masih licin. Makanya kami juga APD nggak terlalu fokus ya, nggak terlalu pakai APD ya. Seharusnya sih kalau kita mau masuk ke dalam got harus minimal prepare-nya itu harus benar-benar gitu kan. Seperti kayak helm kita buat antisipasi, pelampung buat apa ya. Jadi cuman kita tadi ngambilnya ke trek yang pendek ya, trek kering. Jadi kata pemandu juga Kang Dodi dan Kang Aep ya, Kang Jaya juga. Jadi katanya bisa lah, nggak apa-apa gitu kan, nggak pakai APD juga. Nah mungkin sahabat bongkar cukup sekian aja ya untuk pengambilan gambar dan lokasi di dalam Sangiang Kenit ya, Sangiang Dit. Sebelum juga saya ucapkan terima kasih banget sama Kang Dodi ya, udah nganter gitu ya ke dalam sampai sama Kang Jaya juga. Iya. Kang Jaya makasih ya, udah bisa nganter gimana. Jadi jangan lupa lah follow aja Sangiang Kenit official. Sip. Jangan lupa sobat bongkar tuh katanya apa? Sangiang Kenit official. Sangiang Kenit official ya. Ya. Oke, sip. Jangan lupa di subscribe juga ya. Iya. Subscribe, like, dan juga jangan lupa tontonnya, jangan skip ya. Lanjutin. Oke. Sangiang Kenit official ya. Makasih, yuk. Salam bongkar. Sip, Bos.